Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kita udah nggak usah pakai surprise-surprisean, udah langsung kelihatan. Udah kelihatan ya. Kali ini kita bersama dengan Cliff dari Saintpedia. Oke, teman-teman, kalau belakangan ini kita sering dengar ada relikui yang ditaruh di Atma Jaya. Ya, jadi ada hashtagnya Carlo jadi anak Atma ya. Ya, hashtag Carlo anak Atma, jadi anak Atma. Ya. Dan ini merupakan sebuah relikui yang sangat menarik karena ini merupakan relikui. Ternyata ada kelasnya tuh relikui ya. Ada grade-nya. Ada grade. Jadi ada grade apa tuh? TK, STK, SD, SMP. Ada yang jadi sekolah. Ori, grade Ori, KW. Dan adalah Cliff yang membawa relikui itu sampai bisa hadir di Indonesia. Tuh. Apa tuh? Santai aja, Cliff. Iya. Tegang. Enggak, soalnya kan dibilangnya aku yang membawa ya. Soalnya bukan aku yang bawa kok sebenarnya. bukan. Oke, yang menghadirkan deh. Ya, Tapi sebelum ke situ, Ya, kita kasih bridging dulu. Ini Cliff ini sebenarnya anak muda yang unik. unik ya. Uniknya Unik Karena dia apa ya? Siapa sih sekarang anak muda yang suka ngumpulin relikui gitu kan? katanya nggak boleh ngumpulin. Ya bukan, maksudnya Sorry. gimana ngomong ya? Intinya tertarik dengan dunia religi seperti ini gitu. Kita juga kan, aku sih tertarik gitu. Apalagi Santo Santa kan maksudnya sesuatu hal yang zaman dulu tuh, Santo Santa kan kita dibayangkan hidup zaman dulu. Kok masih ada bendanya sampai sekarang gitu. Dan itu juga salah satu tanda bahwa oh ternyata Santo Santa tuh beneran hidup gitu loh dulunya. Dan ini menarik karena kemarin ini relikuinya Kalau mau minum boleh loh. Carlo Acutis ini kemudian dimisahkan dan di penghormatan umum ya, oleh ada Bapak upacaranya Uskup ya, iya betul. di Kapel Atma Jaya yang Albertus baru Magnus. direnovasi. Nah, aku ingin tanya supaya kita sama nih bahasanya. Relikui itu apa sih? Oke, relikui itu teman-teman jadi ya kok ya. Jadi relikui itu adalah Kita sumur kok. Kita sumur ya. Sumur. Oke. Siap. Ini kalau teman-teman mau lihat ya. Ya, ini relikui, salah satu bentuk relikui teman-teman. Cuman ini kelas 3. Nanti aku jelasin kelas-kelasnya gitu ya. Nanti di-shoot. Haha. Walah, di bawah semuanya. Aku tambahin lagi deh. Oke. Ya udah pokoknya gitulah. Ya pokoknya gitu deh. Ya. Oke, relikui itu teman-teman pertama-tama adalah peninggalan dari orang-orang kudus. Jadi itu dari bahasa Latin gitu ya. Artinya meninggalkan gitu, memberikan. Jadi sesuatu yang merupakan peninggalan dari para kudus itu sendiri atau dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah, tadi itu kan kita ngomongin bahwa ini ada kelas-kelasnya gitu. Apa sih bedanya antara kelas 1 sampai kelas 5? Enggak, kelas 3. Jadi SD sampai Grade. Oh, grade. grade ya. Kalau di kelasnya ya. jersey kan ada grade-nya per issue, ori, itu KW. KW. Gitu. Oke. Grade 1. Oke, grade 1, kelas 1 gitu ya. Kelas 1 itu adalah bagian tubuh dari para kudus. Atau kalau misalkan itu terkait Tuhan Yesus, itu adalah benda-benda yang pernah dipakai Tuhan Yesus juga termasuk di situ sih. Misalnya potongan salib suci atau potongan mahkota duri. Maka ya karena kan kalau bagian tubuh Tuhan Yesus kan nggak ada relikuinya, nggak ada peninggalannya karena naik ke surga. Bunda Maria betul. pun juga diangkat ke surga gitu. Jadi pun benda-benda yang mereka pakai dianggap sebagai relikui kelas 1 biasanya. Oke, kalau dari sini contohnya yang kelas 1 yang mana? Nah ini kelas 1 semua. Waduh, gila ya hebat. Kelas 1 Oke, semua kok. Contohnya kalau boleh dilihat ini. Oke, ini perlu maju apa gimana nih? Gak apa-apa nanti di shoot di Nanti itu aja di-shoot. pas Oh ini edit. kelas Deketin. 3. Yang ini kelas 3. Ini kelas 3. Oke. Nah kalau yang ini itu adalah bagian tulang dari Santo Yohanes Chrysostomos, Santo Basilius, Santo Gregorius Nazianze, Santo gua pakai Gregorius HP, Gus. Nisa, sama Santo Sabas. Ntar di sini. Itu kenapa banyak santo di dalam satu? Jadi ya memang modelnya macam-macam kok. Ada yang memang Oh, jadi nggak satu-satu gitu ya? Ada satu-satu. Ada yang Misalnya satu-satu. Ini kan satu-satu. Ini Santo Vincentius A. Paulo. Ini aku dikasih sama salah satu Romo yang akrab sama aku waktu itu. Enggak usah.
Iya. Kalau yang tergantung rame-rame ini kebutuhan aja. grup. Lihat ya. Ya, ini tergantung kebutuhan aja sih. Maksudnya kalau ini kan karena yang mau ditekankan adalah para bapak gereja gitu. Ini salah Bapak satu. gereja. Ini kan isinya para dokter-dokter ini ya, dokter gereja apa bahasa Indonesia? Pujangga gereja. Pujangga gereja. Pujangga. Nah, di sini ya sekelompok beberapa dari itu. Jadi kayaknya kalau dijadiin satu lebih pas gitu. Oh, jadi ini mereka sohib atau Sohib ya kayaknya. Bahkan ada yang saudara kalau nggak salah. Grup. Iya, aku lupa Santo ini apa tulang? tulang. Ini potongan tulang semua. Semua itu tulang. Heeh. Oke. Nah, Kalau yang ini kalau yang ini, ini ada dua versi nih teman-teman. Jadi kalau yang di sini itu biasanya ini udah agak pecah ya. Karena yang ini itu dipakai buat penghormatan privat. Jadi beda nih. Ada relikwi itu biasa dikeluarkan, itu bisa untuk publik. Kalau publik itu yang seperti ini, karena nanti di belakang itu akan ada wax seal gitu, ada lilin segelnya. Nah kalau yang ini kan nggak ada ya belakangnya ini. Jadi ini biasanya dikasih untuk kalau zaman dulu misalkan romo, tahbisan gitu, dikasih hadiah oleh keluarganya atau misalkan oleh kongregasinya, romo-romo lain, dikasih relikwi. Nah ini biasanya kalau yang bentuknya sangat seni gini gitu ya, yang privat, artistik, itu memang merupakan customized gitu loh. Jadi ini adalah orang-orang kudus yang mungkin si Romo yang dulu terima ini adalah ya dia berdevosi kepada santo santa di sini. Gitu. Nah di sini yang menarik adalah di tengah. Ya ini adalah potongan salib dari Tuhan Yesus. Oh wow. Ini tulisannya De Veroline Sancte Crucis. Gitu. Wah, Ini maksudnya kelas 1 banget. Kelas 1. Yes. Katanya baliknya? Nah kalau baliknya sih lukisan aja. Oh lukisan aja. Ini lukisan tangan loh ini nih. Wow. Tahun-tahun anak di kafe bukan di gambar. ini anak di kafe jadul. Zaman kapan ini nih? Ini salib nih? Nah, kalau salib ini itu dari biara di Jerman waktu itu dikasihnya. Wow, ini bisa dibuka. ada kuncinya. Ini loket gitu. Kalau kita buka, di dalamnya ada relikwi Santo Demetrius dan Santo Ferdinand. Ini potongan tulang juga. Wow. Ferdinand dan Demetrius. potongan tulang. Oh my god. Itu ada bungkusan kayak. Oh iya lu, ke tulang. Jadi teman-teman di chat ya. Ini kali ini ngeditnya lebih susah kayak gini. Kecil banget. Wow, aku tadi udah lihat. Iya, tadi sempat foto. Nah, yang ada Carlo Acutis lagi. Nah. Apa bedanya sama yang di Atmajaya? Nah, ini beda kelasnya kok. Nah, mungkin kita lanjut dulu tadi ya tentang kelas-kelas relikwi ya. Nah, kalau ini kan kita ngomong tentang kelas 1. Itu bagian tubuh gitu bagian ya. tubuh. Atau apa yang dimiliki dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Iya. Walaupun ada juga yang bilang kerudung Bunda Maria itu masih masuk di kelas 2. Tapi memang diperlakukan Itu masih ada kerudungnya. Masih ada potongannya. iya? Cuman aku gak punya ya. Tapi itu Di kan katedral ada loh. oh ya? Di katedral. Iya, di altar Maria yang samping itu. Di tabernakelnya itu dalamnya ada monstrans. Nah, Oh, monstrans iya? itu bukan sakramen Maha Kudus. Itu relikwi Oh, aku Bunda lihat Maria. loh itu. Nanti coba dikunjungin. Oke, nanti dilototi lagi karena Tapi itu kan kecil begini susah dong kalau kita nggak deket mah ngeliatnya. Kalau dari jauh bisa mah kok. Permisi sama Romo kali ya. iya, tuh pas kerja sepi. Tapi naik ke altar kalau kita nggak punya orang kenal orang yang kenal, ngapain kamu gitu kan? Tersangkanya boleh ke situ. Oke, lanjut. nggak penting banget ya orang. Iya. Sekarang kita Seru kelas aja. 2. Iya, Kelas lagi 2. seru aja nggak lihat situ kan. Kelas 2. Kelas 2 itu adalah benda-benda yang pernah digunakan oleh para kudus. Baju. Jadi, ya misalkan potongan baju. Atau ya apapun sih sebenarnya. Waktu itu- Kacamata nggak ada. Kacamata. Bisa juga. Bisa juga ya. Tekniknya Kalau bisa. dulu santo-santanya agak minus matanya dia pakai. Iya. Tapi kan Atau plus. zaman dulu kacamatanya nggak. Kenapa jadi bahas kacamata sih? Ini kemarin itu ya kalau kita misalkan waktu itu ke makamnya Monsinyur siapa itu ya yang di Malang yang Kayaknya Karmel. ini jangan taruh sini. Karmel. Supaya kelihatan reliknya. Almarhum Monsinyur. Hadi Oh Monsinyur iya Hadi ya. Iya. Monsinyur Hadi. Beliau kan memang cukup oleh beberapa orang oleh banyak orang lah ya dianggap sebagai apa ya sosok yang suci gitu ya. Oh jadi ini nggak harus santo ya? Nggak harus santo karena ya proses untuk kanonisasi itu kan panjang. Panjang. Ya. Jadi bahkan
ini tuh adalah bentuk kesalehan umat gitu. Bahkan sebelum gereja mungkin secara resmi mengeluarkan gitu ya, mendistribusikan relikui-relikui entah dalam bentuk kartu atau dalam bentuk seperti ini. Umat itu sudah berdevosi duluan gitu. Otomatis ketika umat sudah berdevosi, mulai dari akar rumput gitu ya, dari mungkin keuskupan setempat, paroki-paroki setempat. Dari situ mulai berziarah ke makamnya, misalnya Romo Sanjoyo. Iya. Terus kemarin yang Romo Sanjoyo kita sih terima banget ya. Iya. Lalu kemarin itu Monsignor Gabriel Manek yang baru dapat gelar hamba Allah di Larantuka, itu kan orang berziarah ke makam beliau gitu kan. Nah, salah satu yang misalnya kemarin Monsignor Hadi. Itu di situ kalau tadi ngomong kacamata gitu ya. Aku waktu itu ke sana waktu lagi praktek di Malang waktu itu di Lawang, mampir ke sana itu ada kan di kapel khusus makam beliau di bawah altar gitu ya, di taman doa itu dan kolumbarium. Di situ ada lemari untuk peninggalan-peninggalan beliau. Salah satunya kacamata. Oh, tapi itu udah agak zaman kesini ya. Iya, zaman kesini. Kalau akutis barangkali laptopnya bisa jadi religi. Kalau nggak salah itu apa ya? Kayaknya barang-barang itu apa bola apa begitu. Nanti ada itu tahu Cuman nggak lihat sih. religinya keyboard huruf A. Gimana? Sering dipakai lo kan memang itu di website ya kan. Iya. Oke. Nah, itu kelas 2 ya. Kelas 2. Kelas 3? Kelas 3 adalah benda-benda yang disentuhkan ke relikui kelas pertama. Aku punya nih kok satu. Nah, ini misalnya. Nah, ini nih kelas berapa ini kalau ini? Nah, ini kelas 3 juga. Ini Carlo Jadi Acutis ini apa nih? juga, tapi kelas ketiganya. Jadi ini kayaknya disentuhkan mungkin ke makamnya ya. Jadi ini tuh jauh sebelum waktu itu Carlo Dibongkar. populer. Iya, sebenarnya masih di makam yang lama gitu ya. Aku sempat baca tentang Carlo Acutis dan aku waktu itu masih hamba Allah gelarnya. Makanya di sini masih servo di Dio. Nah, aku sempat minta relikui kelas 3-nya terus dikasih. Wow. Kayak gini kartu. Jadi pangkat untuk jadi santo itu apa sih? Oke. Ini mau lihat gak? Iya. Iya. Udah nih. Udah dibuka loh di ganti lihat. Kita dulu. Iya. Mana kok? Oh ini. Udah dibawa ya? Iya, udah dibawa loh ini. Nah, ini Santa Faustina Kowalska ya. Oh Ini wow. kelas Yang ini 3. dong, apa? Kerahiman Allah. Kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi. Tapi ini aku dapetinnya nggak mau nanya aku dapetin gimana? Gimana? Ya Nah, ini iya lagi dong. mau nanya. Apa jadi lu yang dua cara ini? Dapat di mana kok? Enggak, ini beli sih. Beli. Jadi lagi toko rohani di Katedral Bandung gitu. Jadi pas lagi lihat-lihat, mau ini ada ini mau nggak ada relikuinya? Oh ya, menarik nih relikuinya kan. Lihat, cakep sih. Ini selain ada Santa Faustinanya, ada ini juga. Tadi si Cliff lihat ada tanahnya di dalam. Iya. Relikui tanah dari tanah. Fatima. Oh iya. Biasanya yang begini ada juga itu isinya tanah dari katakombe dari Yerusalem. Kalau kelihatan. Susah dia bukanya nggak lebar. Mic-nya kenapa? Kenapa mic gua? Ketiduran. Oh, akhirnya tiduran. Oke. Udah lebih oke. Udah bangun? Udah oke. Udah bangun ya? Ini memang kita podcast santai ini sih. Kagak Nggak ada kelihatan. formal-formalnya. Nggak kelihatan ya? Oke, cuman tulisan doang. Ya itu. Emang boleh diperjualbelikan? Nah, Nggak boleh. Ya. Itu dibeli. Nah begini. Karena ini itu kan yang dibeli adalah Rosarionya. Rosarionya. Iya. Oh, boleh deh alasan. Rosarionya. Gitu. Bukan begitu. Ini orang cari masalah nih. Nggak bisa bener aman-aman dikit gitu. Enggak ya, enggak bukan begitu. Gimana Kal? Nggak, karena sebenarnya misalnya ini ya, maksudnya relikui-relikui yang memang buat publik bahkan. Itu relikui-relikui ini kadang beberapa, jadi kan ada kantornya. Dan yang bertugas untuk mengurus proses kanonisasi itu ada namanya postulator. Dia ini juga adalah yang mengeluarkan relikui untuk publik. Nah, biasanya nanti akan minta donasi. Biasanya sekitar $20 euro gitu ya. Untuk wadah. Gantiin. Oh, wadah. Wadahnya. Iya. Karena kan wadahnya itu ya sebenarnya nggak ada standar umum ininya sih ya. Ini beda-beda nih ya. Tapi umumnya adalah yang biasanya seperti ini. Tapi ini yang kuno ya. Ini karena ini udah dikeluarkannya udah lama. Biasanya benar-benar bundar gitu. Lalu ada kacanya kayak Pixis, tapi kaca depannya. Gitu.
Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, sampai ke santo itu apa sih hamba Nah, Allah dulu? oke. Iya, pertama kan orang-orang sekitar, umat sekitar itu menyadari kalau Ada yang beda nih gitu. ada anggota kami gitu ya istilahnya yang nampaknya hidupnya saleh gitu ya, bisa jadi teladan. Nah, ketika itu mulai dari kalangan umat, dari kalangan akar rumput gitu ya, itu sampai kepada Bapak Uskup diajukan, maka biasanya penyelidikannya akan dibuka. Penyelidikan dibuka, diberi gelar hamba Allah. Yang tadi sepertinya kalau ini relikwi Carlo ini ya waktu masih hamba Allah gitu ya, servo di Dio gitu. Nah, lalu itu masih di tahap keuskupan. Itu misalnya juga dengan yang sekarang di Indonesia adalah Monsignor Gabriel Manek. Itu aku juga baru tahu kalau sudah gelar hamba Allah. Gitu. Nah, jadi kita udah mau punya orang kudus nih. Gitu. Nah, lalu kalau proses penyelidikannya di keuskupan sudah berjalan, sudah selesai, maka dokumennya dibawa ke Vatikan untuk Bapak Suci menyatakan venerabilis, bahwa ini layak dihormati. Diteliti dulu sih kisah hidupnya, tulisan-tulisannya, diberi gelar venerabilis, yang layak dihormati gitulah istilahnya. Nah, begitu ada lalu udah ya orang-orang mulai tahu, makin terkenal, mulai banyak yang berdoa lewat perantaraan beliau. Ketika ada mujizat pertama yang diakui, maka dibeatifikasi menjadi beato atau beata. Oke. Jadi ketika dia jadi beato ini, Carlo ini udah ada mujizat pertama gitu ya? Udah. Itu prosesnya panjang banget kan? Bisa bertahun-tahun ya, macam-macam. Dan tahu dari mana kalau tuh mujizatnya adalah mujizat dari, let's say Carlo Acutis. Mujizatnya dari mana yang mujizat dari Carlo Acutis? Biasanya kriterianya emang lumayan ketat kok. Jadi emang kayak kalau nggak salah itu bahkan sampai diwawancaranya, kamu berdoanya itu ke siapa? Maksudnya lewat perantaraan siapa? Gitu. Karena bahkan ketika misalnya Carlo Acutis dan siapalah yang lain gitu, orang kudus lain, itu bisa jadi kayak enggak gitu. Iya. Itu mungkin akan masih diiniin. Tapi ini secara khusus nih, kalau Acutis akan gue dong gitu baru. Iya. Itu ya, khusus dong. Kalau enggak kan enggak jelas nih siapa yang mukjizatnya gitu. Iya. Perantara doanya siapa gitu ya. Dan itu ditanya ke banyak orang kali ya, nggak cuma satu kali ya, atau gimana? Jadi kan biasanya gini, di sini nggak tulisannya, tapi biasanya kalau di kartu doa itu ditulis, misalkan ada doa yang terkabul, hubungi email ini, gitu. Atau doa ini. Yes. Itu yang modern ya, terutama yang modern. Biasanya ada begitu, dikasih alamat juga, jadi silakan mau lewat pos, mau lewat email, mau lewat telepon, bisa kabari. Oke. Nah, jadi ada banyak. Ceritanya sampai relikwinya itu sampai ceritanya Carlo Acutis relikwinya itu sampai ke Indonesia, awal ceritanya apa? Oke. Nah, ini nih sekalian meluruskan hoax-hoax yang muncul beredar di mana-mana ya. Kayak wah si Cliff yang bawa relikwi, enggak ya teman-teman. Jadi itu inisiatif pertama kali adalah dari Father Will Conker. Father Will Conker ini dari MEP, dari misionaris aku lupa. Pokoknya MEP lah ya, buat tarekatnya gitu ya. Nah, Father Will ini waktu tahbisan diakon yang kemarin di katedral itu beliau udah hadir. Beliau ini sekarang sedang misionaris di Kamboja, tapi ini nampaknya sekarang lagi liburan, lagi di Eropa, di Monaco gitu ya. Nah, beliau datang untuk memperkuat devosi pada Beato Carlo Acutis di Indonesia. Ke beberapa keuskupan di sini, terus nampaknya juga kemarin ke Gedono, terus ke Surabaya nggak ya aku lupa. Pokoknya nggak cuma di Jakarta, beliau bawa relikwi untuk taruh di Jakarta dan juga di sana di Gedono juga ternyata ada. Nah, cuma waktu itu kok ya pas banget pada suatu hari aku iseng gitu ya, awalnya bermula dari keisenganku untuk coba provokator ke Romo Hari selaku pastor Atmajaya. Nah, di situ aku minta untuk
bukan minta ya, mengusulkan untuk kita coba yuk minta relikwi Carlo Acutis di Assisi, karena aku sudah pernah kontak ke sana dan dikasih tahu prosedurnya Itu by email tuh. by email. Nah, sebenarnya udah jelas waktu itu cuman minta surat dari, ya bukan cuman ya, tetap butuh proses dari ordinariat setempat, lalu juga dari pokoknya surat permohonan menyatakan bahwa relikwi ini akan digunakan untuk penghormatan publik, dan memang ada kebutuhan itu. Kemarin kita udah mau siapin untuk mohon ke Bapak Uskup. Nah, ketika Romo Hari bicara sama Bapak Uskup, ternyata Bapak Uskup bilang, oh sudah ada relikwinya baru bulan kemarin. Jadi sebenarnya yang minta itu siapa? Bapak Uskup? Enggak, Father Will yang bawain. Oh, yang bawa. Father Will itu siapa? Father Will ini salah satu intinya timnya mamahnya Carlo gitu ya. Untuk kalau speaker di tempat-tempat itu biasanya mamanya Carlo akan bareng Father Will ini. Oh, wow. Gitu. Nah, beliau kesini, terus waktu itu juga sekalian bawain. Gitu. Wah, terus kenapa ditaruh di Atmajaya? Karena pendidikan kah atau apakah? Yes, karena Atmajaya itu kan adalah universitas Katolik pertama gitu ya. Dan di Indonesia ya pertama ya? Atmajaya. Pertama ya. Untuk awam dan didirikan oleh awam gitu ya. Oleh awam di sini. Atmajaya itu juga selama ini kan cukup sering bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan. Waktu itu pernah ada beberapa aktivitas yang dilakukan bersama di sana. Dan orang muda Katolik juga banyak yang di sana gitu ya, jadi mahasiswa di sana. Rasanya Lisa juga. Iya. Lisa juga. Dan secara historis pun, maksudnya dari dulu pun Atmajaya untuk perkumpulan mahasiswa Katolik juga banyak terlibat di Atmajaya gitu ya. Jadi rasanya, Carlo akan ada di tempat yang strategis Sebagai kalau simbol di sana. anak muda lah ya gitu. Sebagai teman seperjalanan untuk orang-orang muda mengarungi samudra kehidupan. Tapi kalau dilihat ya di sana nggak cuman relikwinya Carlo aja, ada lagi ya. Iya. Tadi dulu nih, tapi sebelum itu kita bahas Carlo. Carlo mungkin jelasin sedikit Carlo Acutis siapa nih? Kan orang belum tentu tahu semuanya Carlo Acutis. Oke. Jadi Carlo Acutis adalah santo milenial ya. Pertama. Orang Kudus. Oh iya, Orang Kudus. Beato. Calon santo, beato. Calon santo milenial pertama. Dia memperjuangkan nilai-nilai kebaikan Ekaristi ya. Dia sebetulnya dia compiling sih mengenai mujizat-mujizat Ekaristi. Dan secara nggak sengaja aku punya bukunya. Ya, aku pun juga baru Dia sadar. dia ngumpulin mujizat di mana dikumpulin di website itu. Itu perjalanan dia sendiri loh. Foto-fotonya ya kok ya. Oh dia kesan. Oh dia Dia minta ziarah. Kalau liburan minta ziarah. Oh gokil. Jadi ada yang burem-burem atau apa gitu hasil fotonya. Oh iya. Clear, ceritain kenapa tertarik pada relikwi. Nah, oke. Ini ceritanya panjang ya kok. Relikwi itu pertama Oke, kali. kita tinggal makan dulu. Pismat yang mana? Pisang madu. Gue udah tadi Apa? ini terkesima tuh ngeliat kayak begini tuh jadi bingung gitu. Gila, amazing. Oh jadi Oke, bingung ya. jadi kenapa tertarik? Jadi ya tentu sebelum masuk ke relikwi itu muncul dari kecintaan aku pada orang-orang kudus ya kok. Makanya bikin Sinpedia itu karena itu. Itu habis setelah aku ada relikwi mulai ya diberikan relikwi baru aku dan Reynald dan Alvino waktu itu kita sama-sama bikin Sinpedia gitu. Oke, jadi balik lagi. Nah, jadi dari kecil nggak tuh? Dari SD gitu ya, atau bahkan sebelum itu jauh, yang bisa aku ingat setiap kali aku dalam keseharianku, yang paling aku kenang adalah saat waktu aku tidur siang biasanya. Itu biasanya kan aku sama oma, karena mama papa kerja, itu ada oma di rumah. Itu kalau aku mau tidur siang selalu diceritain. Nah, cerita-ceritanya adalah orang-orang kudus. Waduh, dongeng gue orang kudus. Jadi kecil tuh Donald Bebek itu nggak ceritain ya? Mickey Mouse itu nggak ya? Nggak ada. Dulu Nggak ada Bobo, nggak ada Donald Bebek. Power Ranger nggak tahu. Power Ranger. Masih ada. Itu mah nonton TV kan. Iya, Masih relate lah kita lah. Bukan dongeng.
Pokemon. gitu. Doraemon. Ya, berarti Cuma masih aku oke biasanya lah. nunggunya Pokemon kalau dulu di Indosiar. Oh, beda generasi. Lebih dulu. Nggak Pokemon aku juga Yudo yang gitu beda ya? Doraemon. Doraemon. Tapi satu santai Oke. Ya. Jadi diceritain tentang orang-orang Kudus. Kalau nggak orang-orang Kudus ya tentang Romo-Romo gitu ya. Tapi Romo-Romo kan kalau suster satu yang santai didik kan dia. rata-rata meninggalnya kan begitu ya. Ada yang Disalib, dipanggang, disalib. Sadis juga lu ya. Atau nggak sampai situ ceritanya kali. Enggak sampai situ. Yang nggak martir kali ya. Oh iya. Santo Bernardus waktu itu misalnya. Santo Vincentius. Pokoknya nama-nama baptis di keluarga tuh diceritain semua juga. Oh, nama baptis bergeraknya. Iya. Terus juga dari ya beberapa yang Oma tahu gitu ya. Aku lupa sih siapa aja waktu itu. Tapi yang berkesan ya itulah ketika nama-nama baptis. Nah itu kecampur biasanya sama romo-romo yang atau orang tokoh-tokoh di parokinya beliau Oma dulu waktu di Tegal kan Oma dari Tegal. Ketua Dewan Mamah dulu gitu ya. Gitu lah. Katekis Oma dulu gitu. Ada Pak Louis gitu kan. Waduh. Atau enggak nanti kecampur nggak sengaja sama dewa-dewa Cina gitu. Oh. Jadi Random ya. Iya. Pokoknya Orang kudus semua ya. Ya pokoknya tentang apa namanya? Ya itu biasanya kayak karena kan Oma latarnya memang dulu dari Buddha. Konghucu. Konghucu. Gitu ya. Lalu karena sekolahnya di Katolik. Ursula di Bandung Iya. dulu. Jadi jadi Katolik akhirnya memutuskan setelah menikah jadi Katolik gitu. Dan ya dari kisah-kisah heroik itu para kudus ini sedikit banyak aku juga jadi jatuh cinta gitu dengan orang-orang kudus. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, aku mencari-cari cara gimana supaya aku bisa merasa lebih dekat gitu dengan para kudus ini. Ya waktu itu ya namanya juga anak-anak gitu ya. Mungkin yang dicari adalah hal-hal yang konkret dulu kan. Maksudnya mungkin aku belum berpikir visual ya. visual banget, sangat visual. Jadi belum yang kayak soal teladan gitu-gitu. Baru kemudian. Jadi waktu itu tentang medali, patung, ikon, ya gitu-gitu aku koleksi juga patung dulu. Nah, ya beberapa yang kecil-kecil gitu sih. Ya lalu perlahan tahu tentang relikwi, aku coba jadi beberapa yang menarik buat aku, orang-orang kudus yang kayak wah ceritanya menyentuh nih. Aku coba cari ininya, gimana sih cara dapat relikwi? Oh aku email, tanya-tanya, aku perkenalin diri. SMP. Itu SMP. Kok biasanya orang tertarik paling cari foto-foto animasi jadi kaos, ini religi loh. Memang beda teman-teman. Tapi kita campur kok. Dulu tuh aku juga kalau koleksi kartu Yugi gitu ya, Pokemon tuh sampai sabrak-abrak. Apa tuh ketawa-ketawa? Ada yang main Yugi juga bukan? Doraemon. Ini gambar Doraemon. Oke, lanjut. Ayo. Iya nih ganggu nih, lagi serius nih. Terus. Ya, gitu ceritanya. Jadi pertama kali dapat relikwi siapa? Waktu itu adalah Catherine Doherty. Itu venerabilis sekarang. Jadi itu pendiri Madonna House. Beliau ini ya ceritanya Madonna panjang. yang penyanyi. Bukan dong. Bukan. Ada Shannon Doherty juga. Sabar. Beda umur kan. Masa sih nggak tahu dia? Oke. Jadi beliau ini yang aku tahu adalah beliau ini latarnya jauh ya. Maksudnya beliau ini tadi ya dari Rusia. Dari Ortodoks Rusia pun latarnya. Lalu beliau ini karena berbagai ya kan waktu itu kan zaman komunis gitu ya. Beliau mengungsi ke Amerika, di situ lebih akhirnya nyaman dengan kekatolikan gitu dan menjadi Katolik. Tapi memang di Ritus Timur ya. Pertama Latin dulu, lalu beliau mendirikan komunitas namanya Madonna House. Ada ini tempatnya gitu ya. Dan di situ beliau menikah lagi. Tadi udah menikah cerai, lalu ini di sini di Ortodoks, lalu dia setelah jadi Katolik menikah lagi. Jadi waktu itu dengan dispensasi dan sebagainya macamnya. Suaminya jadi imam Ritus Timur waktu itu. Timur kan boleh menikah kan? Iya. Dan mereka sebagai pasangan yang bersama-sama komitmen untuk hidup kudus, akhirnya juga mendirikan komunitas sama-sama
dengan spiritualitasnya yang khas gitulah ya. Dan itu menurutku waktu itu wah ini menarik dan kok waktu itu kan wah gampang juga untuk dapat relikwinya karena dia memang untuk yang mau silakan masukkan di form ini email. Bukan email bahkan ada form gitu di websitenya. Aku coba, wah ketika dapat itu aku kayak wah aku senang sekali gitu kayak karena aku merasa bahwa baru kali ini aku merasa begitu dekat bahkan secara fisik gitu loh dengan para kudus ini. Ya mungkin tadi teman-teman yang nanya ritus timur itu apa gitu. Jadi kalau Katolik itu kan kayak yang selama ini kita tahu itu kita nih ritus Roma. Nah, tapi di dunia sana juga ada namanya ritus timur. Tata caranya ya mirip-mirip tapi ada perbedaan sedikit gitu. Ya. Bedanya di mana yang Kayak satu Rusia segala macam dia. Ya. Eropa Timur. Iya. Nanti itu kita bahas lagi di edisi berikutnya. Cuman pokoknya itu Katolik tapi sama-sama ikut Yesus tapi tata cara berdoanya aja beda. Ya. Jadi cara mendapatkan relikwi ini gimana? Apply? Daftar? Iya. Jadi waktu itu email sih ya. Jadi aku pertama ya perkenalan dulu lah ya. Maksudnya aku. Terus apa yang di email tuh kata-katanya gimana? Apa yang di email? Dan emailnya kemana? Iya. Aku tuh tertarik gitu. Dan ini kan maksudnya satu santai yang siapa tadi? Sorry. Catherine Doherty. Itu kan nggak tahu ya kalau buat aku sih agak asing ya. Awam. Biasanya kan kayak Ignatius, kalau kan nama-nama murid-murid Yesus kan itu udah awam ya. Kalau ini kan agak umum ya. tahu dari mana itu kayak begitu. Jadi Ya karena Domin tadi. Gimana sih? Tapi kan nggak mungkin nama baptis orang tuanya Catherine Doherty gitu kan? Jadi karena dari kecil itu aku kan juga waktu itu karena orang tua aku tahu aku suka orang-orang kudus, maka aku dikasih satu buku ensiklopedia orang kudus. Itu yang dipakai waktu mereka cari nama baptisku waktu itu. Satu Vincentius apa loh. Nah, Bro, tapi kan ensiklopedia tebel bro. Nah, itu lu masa hafal semua aja sih. yang segini doang tuh yang kecil. Oh iya. Cuman kan lama-lama baca kayak oh iya ya. Wah, menarik gitu. Lama-lama kan udah hampir kebaca semua tuh. Apalagi ceritanya pendek-pendek gitu kan. Nah, jadi di Google cari deh yang nama-namanya tuh wah asing-asing. Bro, ada yang namanya Doraemon bagus ceritanya. Itu kayak gambar dia tuh. Itu gambar apa lagi? Nama-nama Pokemon bro masalahnya. Oh itu Kintaegon. Bener kan? Itu Kintaegon. Ya udah. Aduh. Itu juga ada relikwinya loh di Iya di gereja Ya, Katolik. taruh ini dulu bahas ini. Oke. Itu ya lu gimana sih? Oke, balik ke sini. Apa ya? Oh iya, tapi gue dulu juga emang lumayan ini kok Pokemon tuh gue hafal dari zamannya. Ini gimana sih dari relikwi? Balance. Zamannya Ya, Pikachu pokoknya. jadi Raichu, ya kan? Dari zaman yang masih di kantor region gitu ya. Iya, Itu sampai Caterpie itu si apa tuh? aduh lupa. Yang jadi butterfly itu. Oke udah. Udah. Itu nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Ngerti dong gue. Gue kayak gitu dah. Gue sampai yang Sinnoh gue masih ngikutin Pokemon dah gitu. Nah, Jadi sekarang koleksinya ada berapa? Ntar Koleksi dulu, ini belum ngobrolin tadi itu dulu. Terus gimana emailnya gimana ngomongnya? Oh emailnya benar. Iya. ya perkenalin diri tuh kayak gue bilang ya. Oh nama aku Cliff, aku umur berapa gitu, aku tinggal di mana. Aku ceritain kenapa aku tertarik sama orang kudus ini. Ya karena ya waktu itu juga sempat tanya-tanya juga tentang kisah hidupnya gitu-gitu. Yang beberapa yang mungkin aku pengen tahu lebih jauh. Terus ya udah nanya boleh minta relikwi nggak? Terus apa namanya, aku juga nggak cuma minta relikwi sih waktu itu, kadang aku minta bukunya kalau ada gitu, atau misalnya minta kartu doa yang bisa aku bagi-bagi sama teman-teman gitu. Biasanya sih bukan bagi-bagi juga, saya kira aku taruh di gereja. Di yang Jalan Salib itu kan biasanya ada itu ya, di Laurentius, kalau pakai Laurentius ada apa sih kayak lemari kecil buat naruh puji syukur gitu-gitu. Iya. Nah selebaran gitu aku taruh situ ya. Oh, relikwinya. Habis aja sih enggak, kartu doanya. Kartu doanya. Kartu relikwinya di sana hilang kemana. Nah itu emailnya kemana? Itu aku cari websitenya. Nah aku jadi waktu itu tahu. Jadi websitenya itu khusus ke Orang kudus itu. Orang kudus itu. Fashion itu, ya website. Ya.
ORG itu. Yes. Cliff tahu relikui dari mana? Nah, kalau pastinya aku juga lupa ya. Tapi, pertama, gimana aku tahu tentang relikui itu dari guru Bina Iman remajaku, namanya Om Setio. Jadi dulu di lingkunganku ada kakak beradik yang nggak nikah gitu ya, selibat gitu. Kakak beradik ini jadi guru Bina Iman buat remaja, Om Setio dan Kak Ros namanya. Nah, asalnya waktu itu kan udah di Laurentius, tapi asalnya itu mereka dari paroki Servatius kalau nggak salah, atau mereka pernah ke sana, aku lupa, udah lama banget waktu itu. Nah, mereka cerita tentang di paroki Servatius itu ada lemari relikui. Kamu kan suka orang kudus, coba kamu lihat gitu di sana. Nah, ada satu Servatius, di situ ada tulang-tulang para martir, dan barusan aku tahu dari Renat, kok ternyata di situ ada juga potongan kerudung Bunda Maria di situ, dan Santo Yosef, baju Santo Yosef itu juga ada. Tapi di samping-samping, jadi mungkin masih teliti dilihatin satu-satu tuh, banyak banget relikuinya dia. Berarti ini budaya udah dari zaman dulu ya? Zaman dulu banget budayanya ini dilestarikan sampai sekarang ya? Tentang relikui ya, kalau tentang relikui sendiri itu bahkan dari zaman martir-martir pertama, Santo Polikarpus, itu tercatat waktu Santo Polikarpus itu selesai dibakar ya dulu. Iya. Itu umat Kristen perdana mengumpulkan sisa-sisa tulang belulangnya, abunya, dan dia bilang itu yang lebih berharga daripada emas gitu ya, dan berlian. Aku lupa exact kata-katanya gimana. Mereka kumpulkan di satu tempat, dimakamkan di satu tempat, dan mereka berkumpul di sana di hari kemartiran Santo Polikarpus untuk merayakan lahirnya martir ini di surga. Dan kalau di kitab suci kan sebenarnya ada gitu, sapu tangan yang digunakan Paulus gitu kan, dan tulang keringnya Elisa gitu kan, yang membangkitkan orang mati gitu. Jadi ya emang kuno banget sih dari kitab suci gitu mah. Jadi sampai sekarang ada berapa relikui? Ada beberapa. Jadi ya waktu itu masih ini ya, lagi SMP gitu ya, cukup seneng gitu kenal santo baru, orang kudus baru, coba cari. Karena dapatnya aku nggak bayar gitu kan, gratis dikirimin lewat pos. Jadi lebih mudah daripada aku nyari patungnya atau medalinya. Dapat lagi waktu itu aku rasanya lebih mudah karena aku tinggal email dapat, aku nggak perlu minta duit gitu. Dan itu dikirimin gratis? Dikirimin gratis. Ya kadang-kadang untuk deliverynya ada apa sih? Ya 20.000 gitu, 20.000. Ongkir. Iya dari pos. Nah itu nggak bea cukai? Kagak sih kemarin. Bea cukainya bingung juga kan. Ini apa gitu. Nah, kalau jumlahnya belasan untuk yang begini ya, untuk di tempat-tempat seperti ini ada belasan. Tapi kalau yang kartu ya Kartu itu kayak gitu? Kartu-kartu seperti ini cukup banyak sih maksudnya. Iya. Yang paling spesial yang apa? Paling spesial ya mungkin yang buat aku dua ini. Karena ini ya jelas lah. Kalau ini aku dikasih sama salah satu romo yang dekat ya. Ya jelas potongan salib Tuhan Yesus gitu ya di sini ada, dan ada rasul-rasul juga, Simon Rasul, Andreas Rasul. Oh itu rasul? Iya. Wow. Siapa lagi? Sebastian, Mauritius, Gertrudis, Fabianus, Santa Elizabeth, Santo Victorius gitu ya. Oh, Avenger. Tapi ya karena ada potongan salib sucinya itu. Iya, potongan salib itu loh, keren banget loh. Dan satu lagi nih juga dikasih sama salah satu romo yang aku akrab dari Australia, waktu itu cuman sudah almarhum, Father Olex. Itu Santo Vincentius Apaulo, ini nama baptisku. Jadi Santo pelindung gue. Wow. Waktu itu aku minta, bisa nggak dapetin ini? Terus dia bilang, oh iya. Jadi kadang aku dapat juga dari gereja yang tutup. Kalau di Eropa atau di Australia. Iya. Dan relikuinya nggak tahu mau taruh mana daripada nggak. Itu gimana caranya dapetin dari gereja yang tutup? Ya itu dari, aku minta ke Romo. Jadi Romo yang, waktu itu ada satu Romo yang akrab juga sama keluargaku. Dia bertugas di Belanda. Dan di sana ada beberapa gereja yang tutup. Atau apa namanya, biara waktu itu sih, atau ada juga Romo Romo Belanda yang meninggal di sana, terus di dalamnya dapat ada relikui salib suci di kamarnya. Nah terus dikasih ke aku.
gitu. Sama yang ini dari biara yang tutup di Jerman gitu. Jadi sebenarnya dari sana kalau dipindahkan ke sini tuh banyak sekali kalau emang mau ya. Cuman ya beberapa kan ada yang memang nggak ada sertifikatnya seperti ini. Jadi untuk otentik atau tidaknya ya kita kurang. Ini ada sertifikatnya? Seharusnya ada. Harusnya. Iya. Yang ini ada, yang ini nggak ada. Tapi kalaupun sertifikatnya nggak ada, itu di belakangnya sebenarnya ada segel dari lilin Segel. merah. Yang nanti ada cap dari kantor yang issue. Tapi belakang kalau mananya? Nah ini nggak bisa dibuka, aku selotip soalnya. Saya kalau kan ini oglek-oglek kebuka-buka. kalau dari zamannya ada salib Yesus mah bagaimana pakai sertifikat? Pakai papirus. Tapi kan yang bikin ini yang Ya dari zamannya salib Yesus lah. Udah lama. Nah, ya kalau dulu kan emang belum ada kok. Belum ada. Baru baru develop di kemudian hari, prosesnya itu autentifikasinya itu lebih ketat. Karena sebelumnya kan ada masa di mana gereja itu memperjualbelikan relikwi gitu. Oh iya. Ya itu dosa simoni gitu. Memperjualbelikan sesuatu yang Itu kudus. dosa Simoni. Sesuatu kudus. Sakti lagi lah. Melawan hal-hal kudus gitu. Menghujat hal kudus jatuhnya. Iya. Ada masa setelah para martir itu, karena kan mulai ada aturan kalau setiap altar harus ada relikwi zaman dulu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan altar dari gereja-gereja makin berkembang, akhirnya muncullah relikwi-relikwi palsu diperjualbelikan. Oh, jadi setiap altar ini ada relikwinya atau enggak? Zaman dulu wajib, Sekarang sekarang nggak perlu. Susah kali ya. Susah. Mintanya. Sebenarnya kalau mau urus bisa ya, maksudnya lewat bapak uskup pasti. Tapi memang prosesnya Panjang. cukup rumit. Iya. Artinya tiap mau bangun altar harus ada yang ke Roma gitu. Kalau ke gereja ada yang minta lu nih. Cliff minta dong buat dibangun itu. Kasih gak? Kasih waktu itu pernah. Weh, Iya. gimana tuh? Boleh spill gak? Waktu itu di paroki Santa Monica. BSD. Iya BSD. Romo Haris. Romo Adi. Romo Aris. Romo Haris. Oh, Romo Haris yang minta, bukan Romo Adi. Iya. Jadi waktu Relikwi itu apa itu? relikwi kelas 1 Santa Gertrudis Comensoli. Oh, bukan Monica. Bukan, karena nggak punya. Jadi gini, kalau orang kudusnya emang lebih modern, lebih gampang untuk dapetnya. Iya, karena udah makin kesini Iya. kan. Makin dulu makin susah. Nah, Tempatku Helena lebih susah kali. Tapi Ini ini- nemuin salib. nemuin salib sih. Nggak bakal dikasih lah ya. Nggak, soalnya ini nggak ada dokumennya juga. Ya, Ini nggak memang apa-apa buat juga privat. Enggak. Karena ada aturan untuk taruh di altar atau untuk penghormatan publik sekarang itu harus Dokumen. Ada dokumen dan ada cap minimal. Jadi bisa dibuat dokumen baru. Nah, kemarin sempat ngobrol dengan Romo Haris bilang, kenapa kalau yang ini aja boleh nggak Cliff yang salib suci? Cuman aku bilang ini nggak ada dokumennya gitu. Dan akhirnya nanti susah gitu loh. Ya udah akhirnya waktu itu ada Santa Gertrudis. Memang waktu itu juga yang paling mudah aku cari karena aku filingnya waktu itu karena udah lama ya, filingnya aku taruh di lemari gitu kan. Waktu itu yang pertama aku dapat tuh Santa Gertrudis, ya udah jadi aku langsung serahkan yang Santa Gertrudis. Karena waktu itu mau perbaikin altarnya ya, mau ganti renovasi kan waktu itu. Jadi mau pas dipasang renovasi itu zaman Covid gitu. Iya. Iya. Nah, Iya. gitu. Apa nih? Terus Bukan kalau lagi misalnya punya relikwi gini, gimana ya? Ada treatment khusus gitu nggak sih? Apakah harus doain? Tapi ini kan bukan jimat ya? Bukan, jimat, beda loh. bukan. Menghormati bukan mendewakan, beda. Jadi di rumah itu dulu selalu ya biasanya kan kita ada tempat doa gitu ya di rumah. Nah ya awalnya kita ya ada meja doa gitu ya seperti biasa sih, seperti patung lah gitu kita berlakukan. Lalu ya akhirnya kemarin sekeluarga memutuskan ada satu ruangan kecil di rumah yang kita jadiin ruang doa gitu. Jadi ini relikwi-relikwi kita taruh di ya ada seperti altarnya gitu ya, meja doanya. Dan kita taruh di bawah situ gitu, di lemari. Jadi meja sekaligus lemari. Jadi di situ. Oke. Jadi bisa dilihat juga. Bisa dilihat juga. Wah, luar biasa. Tuh kalau doa ke situ lebih cepat terkabul tuh. sih. Sekali doa dengan perantara sekian banyak. Ya doain banyak.
Ya, dan sebenarnya mungkin gini ya, aku mungkin sebagai disclaimer juga, ya karena itu kan aku memang peroleh ketika aku masih remaja gitu ya. Dan aku waktu itu juga cukup yang excited gitu ya dengan relikwi segala macam. Dan waktu itu aku tidak punya kesempatan untuk bisa, ini kan karunia, menurut aku ini adalah karunia. Gitu. Yang sesuatu yang Tuhan berikan ke aku dan sebuah kehormatan yang besar untuk aku terima gitu. Meskipun aku tidak layak. Bener loh, itu karunia loh. Terlepas dari apa segala rasa tidak layak yang aku punya, aku punya janji dulu bahwa relikwi-relikwi ini suatu saat akan aku gunakan juga untuk orang lain gitu. Maksudnya bukan untuk aku sendiri. Karena memang ini harta gereja gitu, bukan hartaku gitu. Dan bukan aku yang memiliki ini, aku dipercayakan untuk menjaga gitu. Iya, tapi bukan milikku gitu. Dan untuk itulah Saintpedia, dan itu juga ada beberapa teman yang memang punya relikwi gitu ya. Untuk itulah Saintpedia ada gitu. Waktu itu kalau diperhatiin konten-konten awal Saintpedia selalu ada foto relikwinya gitu. Ya dengan harapan nanti, dan dulu kami cukup rutin buka request doa gitu. Jadi ya mungkin karena kan kami kan nggak bisa ini ya. Orang boleh datang ke rumah, silakan ziarah ke rumah. Iyalah, Kayak aneh sih. gila. Maksudnya nggak bisa gitu juga. Ya, cuman salah satu cita-cita Saintpedia yang akan segera semoga direalisasikan adalah mau buka pameran relikwi. Jadi Keren banget. ya kemarin sempat ya ini lagi mau dicoba itu terutama untuk ini ya apa namanya di Gading Serpong itu kan mau ada kan lagi gereja baru STMBG. Udah jadi. Iya udah jadi. Nah tapi kan masih dengan maksudnya dengan PPG itu masih mengumpulkan dana gitu kan. Pengen sih untuk bikin itu. Cuma kemarin memang dia mau kerjasama kolaborasi OMK, Saintpedia dan ya OMK dan Saintpedia paling tidak gitu ya. Nah, baru nanti di sama KVG juga dong. Iya dong pasti. Pasti ikutan. Iya. Oh ya untuk bikin pameran relikwi itu. Nah ini lagi dalam tahap pembahasan sih untuk konsepnya seperti apa. Keren. KVG juga kalau bisa membantu sangat. Waduh. Kami akan sangat berterima kasih gitu ya. Bukannya kami malah merepotkan. Soalnya ngomongnya gini. Gak ada kudus-kudusnya. Tapi itu justru yang bikin awam loh. Waduh. Ya, jadi itu salah satu cita-citanya supaya karunia ini, pemberian Tuhan ini gitu ya, harta gereja ini juga bisa dinikmati ya. Bahasanya apa? Dinikmati kali ya. Maksudnya, Biar orang bisa lihat lah gitu. Ya. Relikwi. Tapi emang mau ngadainnya berguna di buat Serpong Su. Nah kemarin kalau nggak salah tuh dengan Kelapa Gading juga sempat ada ajakan, cuman belum ada follow up sih. Nanti akan. Kenapa nggak kerja sama-sama? Tiba-tiba ini deh. Museumnya Katedral udah ada relikwi kan? Cuman bikin special week gitu. Ya itu mungkin bisa dibicarakan sih ya. Cuman kalau di sini nih kayak surat terbuka. Takut. Aku takut nih nanti kalau jadi Kita potong, tag katedral gitu. Karena ini aku pengalaman dari kemarin karena aku aku provokator. Maksudnya mungkin kalau waktu itu ya nggak tahu sih, mungkin akan ada orang lain juga kalau bukan aku gitu. Tapi waktu itu aku tidak kepikiran bahwa relikwi Karol Akutis akan benar-benar dibawa ke Atmajaya gitu. Karena aku ini bukan kali pertama aku ngomong ke Romo Hari provokator gitu. Sebelumnya aku udah pernah bilang, tapi Romo Hari kayak wah bro caranya prosedurnya mungkin susah. Orang pasti udah mikir susah. Nah baru tiba-tiba waktu itu ya aku kok ya bisa tiba-tiba pagi-pagi aku chat Romo, ayo coba yuk, ini aku udah dapat alamatnya, aku udah tahu prosedurnya. Terus dia kayak Romo Hari menghubungi yayasan, menghubungi Pak Rektor. Mereka oke Romo, karena ini sekaligus Dies Natalis ulang tahunnya Atmajaya gitu. Lalu ke Bapak Uskup ternyata sambutannya oke semuanya, wah jadi ya akhirnya aku panitia juga gitu kan nyiapin. So kayak kok jadi banyak yang dikerjain gitu. Iya jadi ide gitu ya, kadang-kadang kita juga mesti ide itu dahsyat juga bisa terjadi. Punya Ignatius Loyola gak? Kagak. Nggak punya. Tapi di katedral ada tuh. Ada, Yesuit kan itu dulu. Apa sampai sekarang Yesuit kan? Iya. Oh nggak jadi nih, udah dihapus. Oh enggak. Kenapa?
Oh, ya kirain lagi bahas ini. Tapi gini, kemarin memang masa ada saat-saat di mana misalkan relikwi salib suci gitu ya. Beberapa teman, beberapa kenalan yang memang tahu di rumah ada relikwi gitu. Itu ya kadang ada yang minta sih kayak boleh nggak aku mampir Berdoa di situ berdoa gitu ya. di situ. Oh ya boleh gitu. Ada juga yang mungkin ada yang ada keluarganya sakit, kanker atau apa gitu. Datang boleh nggak aku pinjam relikwinya gitu. Waktu itu relikwi salib suci. Waktu itu juga relikwi siapa lagi ya. Ya pokoknya ada beberapa kesempatan seperti itu ya aku pinjamkan gitu loh. Bukan untuk jimat, tapi sama berdevosi Ya, aja gitu sebagai sih. teman berdoa gitu ya. Iya betul. Jadi teman-teman jangan salah tangkep. Ini bukan jimat. Bukan jimat. Kita doa nggak ada ini pun nggak ada masalah gitu. Cuman ini ibaratnya supaya merasa lebih dekat dengan Santo Santa aja gitu. Bukan kodam bukan juga. kodam. Kalau Bukan pengen tahu kodam buka yang episode yang lalu. Ini kok ada pertanyaan? Ini Pertanyaannya ini banget ya. kok klub jomblo nggak? Syukur kepada Allah jomblo. Mas. Tapi denger-denger mau masuk seminari. TV-nya. TV-nya hilang. Oh, ini nyebur nih. Tuh. Ada ketemu. Ya ketahuan deh kita ini. Wah. Caranya belum canggih, maaf ya teman-teman. Masih awal-awal, belum ada dana. Jangan-jangan tadi puji Tuhan jomblo. Cues. Ada video call. Dikonfirmasi. Kau bilang. Surga. Terus kalau misalnya yang dari Indonesia itu siapa? Monsinyur Gabriel Manik itu. Berarti Relikwinya apa? belum dong kan masih hamba Allah. Iya. Ya aku juga belum sempat waktu itu sempat Saintpedia itu pengen ya komunikasi dengan kongregasi yang beliau dirikan, Putri Reinia Rosari, suster-suster itu, PRR. Tapi memang belum sempet sih, belum terrealisasi karena kita waktunya juga kemarin kejar-kejaran ada Carlos segala macam gitu kan. Iya kalau beliau ini memang relikwinya belum dibagi-bagi ya, maksudnya belum ada seperti untuk bikin kartu doa atau apa dibagi-bagi dengan potongan kain yang disatuin ke makamnya atau potongan bajunya belum ada. Oh itu tuh kalau potongan itu disatuin ke makam gitu ya? Bukan dioles gitu nggak? Oh, kalau yang ini olesan. Jadi bisa disentuhin ke makam, bisa disentuhin ke relikwi juga. Relikwi kelas satunya. Iya. Ya, itu boleh. Nggak harus ke Nggak harus ke jenazahnya. makam. Iya. Nah, gitu kemarin sapu tangan gue sapu ini. Iya, boleh kok. Boleh. Jadi relikwi juga. Jadi relikwi juga. Tiga. Tapi Terus kita nggak resmi. potong-potong jadi gini nih. Iya. Terus buat apa? Mau dijual Kan bisa kan? dibisnis. Nah, gini orang. Cuan. Jadi netizen kalau mau diserang ya sebelah situ, saya dimainin tadi nih. Aku juga innocent. Kasian jomblo. Nggak kan bisa dibagi-bagi gitu Iya. loh. Baiklah Cliff. Wah, lu berarti punya karunia yang bisa punya begini banyak. Kalau orang bukan orang spesial sih nggak bisa. Iya sih. Apanya? Iya Emang beneran. kepilih. Tapi memang niat itu. Kita aja ngurusin aja setengah mati, malas ya nggak sih? Itu yang kita udah penting gitu. Harus. Yakin susah. Susah. Di sini tuh Yakin. susah ngurusnya bener. Yakin. Sulit. Yakin. Bener. Aku kan Ngurus apa? baik SIM. Ngurus SIM. Susah. Iya, sulit. Udah jangan kemana-mana nih ngurusnya nih. Ribet. Udah kontennya belum gede lu udah jadi masalah. Jangan. Ya. Terberkati sekali. Pesan buat anak Oke. muda. Gak usah ada pesan-pesan. Emang mau nyampein pesan apa? Pesan Emang apa? apa? Pesan Oh, semakan lapar. buat Pesan buat anak pesan. muda. Yang apa sih tertarik sama tulisannya? Santo Santa. Sekarang yang muda Iya. gak tertarik sama Yang Santo tertarik, Santa. yang udah Yang nggak udah nggak tertarik tertarik. Oh, yang sama udah nggak Santo tertarik Santa. Ya kurang didongengin tadi. Kurang didongeng. Iya. Kok gue yang jawab? Apa ya? Pesan, ya itu mau pertanyaan itu. Apa ya pesannya ya? Nanya lagi. Mau pertanyaan itu. Enggak, kalau nggak ada pesan nggak apa-apa juga sih. Nggak Ya. apa-apa. Itu mah kesenangan pribadi Cuman aja. apa sih yang itu, ya. mau diimbau ke
Kalau ada yang mau disampaikan Nah, buat di sini anak-anak. kita tidak terpressure kok, Bro. Kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa. No pressure. No pressure. Mungkin gini, kalau pesanku ya, sayang ya kalau misalkan kita nggak membuka tidak memberi ruang di hati kita, di dalam hidup rohani kita, hidup devosi kita untuk orang-orang kudus gitu. Karena dengan belajar kisah dari para kudus ini, dari entah mau para beato-beata, mau hamba Allah, venerable, santo-santa gitu, itu kita belajar banyak juga tentang diri kita. Nah, misalnya kalau dari perenunganku, setiap kali aku melihat relikui-relikui yang dipercayakan ke aku adalah kalau, mereka ini juga adalah manusia. Sama seperti aku gitu. Tapi justru dari kemanusiaan inilah aku belajar tentang pengharapan gitu. Tentang gimana orang yang berdosa, orang yang lemah gitu ya dalam kondisi tantangan-tantangan ya pada zamannya masing-masing gitu. Itu bisa gitu loh mencapai kekudusan, bisa menjawab ya gitu pada panggilan Tuhan gitu. Dan bahwa itu possible untuk kita setia sama Yesus bahkan sampai mati gitu. Ya gitu ya, maksudnya aku sebagai orang muda kan aku juga nggak tahu gitu apa yang akan datang di masa depan gitu, apa yang akan aku hadapi gitu. Ya lewat mereka aku punya sih pengharapan. Ya bahkan bukannya aku jadi memecahkan pengharapanku bukan Kristus saja, tapi bahwa ini bukti bahwa Kristus benar-benar berkarya gitu dalam hidup manusia gitu. Bahwa possible untuk setia, possible semua janji-janji Yesus itu benar adanya gitu. Lewat setiap kali aku membaca atau setiap kali aku melihat gitu tentang religi-religi para kudus atau juga lihat patung atau gambar mereka. Jadi sayang kalau kita nggak memberi ruang dalam hidup kita untuk para kudus ini. Wish. Itu dia tadi. Cliff, saudara-saudara. Thank you, Cliff. Thank you, Cliff. Thank you udah Keren datang banget. di sini. Tetap Oh, teruskan karya-karyamu itu. Amin, terima kasih. Tetap menginspirasi. Dan ditunggu pamerannya. Nah, amin. Siapa Mohon tahu kolaborasi. jadi santai-santai Bantuin. nanti ya. Gimana? Amin dong. Amin. Terus Oh, mau nyanyi kita? nyanyi apa? Nggak tahu nyanyi lagu apa? Mau nyanyi nggak? Ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa yang asik? Lu lagi pengen nyanyi apa? Atau nggak ada? Nggak ada ide, nggak bisa langsung. Kok tiba-tiba ingetin ya? Apa? Langkahku. Soalnya Diatur. nggak mungkin loh dapat semua ini kalau nggak diatur sama Tuhan. Boleh? Diatur oleh Tuhan. Soalnya masuk Kak? Dan tangan kasih-Nya Membimbingku di tengah ombak badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya hingga sekarang